Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah. Kita melanjutkan kajian kitab Tadhkiratus Sadidah yang dikarang oleh As-Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Dan kita masih di pembahasan tayamum, tapi kita memasuki bab baru yaitu syurut tayamum atau syarat-syarat sahnya tayamum. Dikatakan syarat sahnya tayamum ada sab'atun, ada 7 macam. Yang pertama, ayyakuna biturabin, harus dengan tanah. Ya, tanah. Nah, dari maksud tanah ini ya tanah. Bukan batu, bukan kayu atau bubuk kayu. Maka itu kalau ada rayap, yang punya rumahnya rayap itu kan ada 2 macam rayap itu ya. Ada rayap yang bikin rumah dari tanah, ada yang dari kayu. Nah, rumah yang dari kayu ini tidak bisa karena itu bubuk kayu. Dan bubuk kayu tidak bisa dipakai untuk tayamum. Debunya kayu. Atau debunya batu pun tidak bisa. Yang bisa hanya debunya tanah. Nah, syarat tanahnya ini ayyakuna tahiran, suci. La najisan, ya, suci, yakin kita tanah itu suci dan tidak ada najis di situ, tidak ada kotoran binatang di situ. Kemudian yang kedua ayyakuna tahuran. Tahuran ini suci dan mensucikan. Di samping suci juga suci mensucikan. Ai la musta'malan. Bukan tanah yang musta'mal, dalam arti dipakai untuk tayamum atau dipakai untuk menghilangkan najis mughalladah. Karena tanah yang habis dipakai untuk menghilangkan najis mughalladah hukumnya musta'mal. Sama dengan air yang dipakai untuk menghilangkan najis. Yang lain, air ini musta'mal. Tidak najis, kita terkena itu tidak masalah. Cuma tidak bisa dipakai untuk wudhu. Air tersebut tidak bisa dipakai wudhu ataupun untuk mencuci najis yang lain. Kemudian yang ketiga ayyakuna khalisan, murni tanah, la mukhtalitan bi ghairihi wala qalilan. Enggak kecampur gamping, enggak kecampur mungkin bubuk kayu tadi atau tidak kecampur dengan benda lain dan kering yang pasti. Karena ayyakuna yang keempat ayyakuna lahu ghubarun, ada debunya. Ada debu ini bihaitsu yaltasiku bil ud, nempel ke anggota badan tubuh kita. Dan tanah yang berdebu pasti tanah yang kering. Karena kalau tanah yang basah kan tidak ada debunya kan. Nah, ini syarat-syarat tanahnya. Ya, syarat-syarat tanahnya yang dipakai. Nah, kemudian kalau kita lihat di beberapa toko online itu, toko-toko online itu ada dijual tanah untuk debu untuk tayamum dan steril. Nah, kita tidak tahu itu bagaimana sterilnya. Tapi kalau misalkan yang dimaksud steril ini tanpa campuran alat, hanya mungkin disinar atau mungkin dijemur mungkin, atau dicuci kemudian dikeringkan lagi tanpa ada campuran benda lain, maka boleh dipakai. Tapi kalau dicampur dengan mungkin dengan sanitizer gitu ya mungkin ya, atau dicampur dengan alkohol atau apa, pokoknya dicampur dengan benda kimia yang lain, maka ya tidak bisa dipakai karena itu tidak khalis, tidak murni air, tidak murni debu. Ya, tapi kalau proses sterilisasinya itu tidak dengan pencampuran benda asing yang lain, hanya dengan mungkin penjemuran atau gimana caranya tidak tahu, maka boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Ya, jadi kan ada kan sekarang yang dijual di online itu. Ya, debu untuk tayamum. Masya Allah sekarang kabeh itu. Nah, kemudian asyartu tsani. Syarat yang kedua. Ayyaksidat turab. Ketika dia berusaha untuk bertayamum tadi, maka maksudnya memang dia ingin tayamum, memindahkan antara tempat debu tersebut ke wajahnya memang untuk tayamum. Ya, bukan dengan maksud yang lain. Contoh, maksud yang lain misalkan ada badai debu. Badai pasir atau badai debu. Terus nimpa wajahnya. Nah, sekalian tayamum, enggak bisa. Karena memindahkannya itu dari tempatnya debu ke wajahnya harus dengan maksud memang bertujuan tayamum. Bukan terus tahu-tahu dia kecipratan di wajahnya, terus sekalian aja. Sekalian tayamum, itu tidak bisa begitu.
Jadi yang mana yaksidahu. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga an yamsaha wajhahu wa yadayhi bidarbatain. Mengusap wajahnya dan kedua tangannya dengan 2 kali pengambilan atau lebih, minimal 2 kali. Pengambilan pertama dinamakan darbah, 2 pukulan. Karena kita mengambilnya itu bukan kayak kalau air kan tinggal kita dengan lembut memasukkan kedua tangan kita ke air sudah basah kan. Tapi kalau debu yang kering banget maka butuh tekanan. Jadi dipukulkan ke tempat tayamum tersebut hingga menempel debu-debu itu di tangan kita. Nah, pengambilan ini minimal dalam satu tayamum semuanya itu minimal pengambilannya adalah 2 kali minimal. 1 kali buat wajah kalau cukup. Kalau tidak cukup, maka ambil lagi untuk yang sisanya. Dan tidak boleh diulang. Beda dengan wudhu kan, wudhu minimal maksimal 3 kali pengulangan, yang kedua dan ketiga adalah sunnah. Kalau tayamum cukup sekali. Maksudnya ketika kita tayamum kita ingat, oh sini ternyata belum, yang hidung belum, ya atau mungkin yang pipi belum, maka dia ngambil lagi yang kedua untuk pipi. Dah, ngambil lagi yang kedua, yang ketiga berarti untuk tangan. Yang debu yang di telapak tangan kanan untuk tangan kiri, debu yang di telapak tangan kiri untuk tangan kanan. Jadi pengambilannya itu dengan minimal 2 kali pengambilan untuk wajah dan kedua tangan itu minimal. Jadi boleh lebih, tergantung kebutuhan. Kemudian yang keempat, asyartur rabi ayuzila najasata awalan, menghilangkan najis. Sebelum tayamum dia wajib menghilangkan najis dulu. Li'anna tayammuma taharatun dhaifah, karena tayamum ini termasuk taharah yang lemah. Beda dengan wudu. Kalau wudu kita ada najis di bagian atau di anggota tubuh yang bukan anggota wudu, maka tidak masalah. Wudunya sah. Hanya saja sholatnya tidak sah kalau najisnya masih ada. Ya. Kemudian kenapa? Karena wudu itu toharo gawi, toharo yang kuat. Kalau tayamum toharo dhaifah, toharo yang lemah. Fa idza kanat alaihi najasatun walam yatamakkan min izalatiha fayasihhu tayammumuhu ma'a wujudin najasa inda Ibnu Hajar. Wa inda Ramli la yasihhu tayammumuhu wa yusalli li hurmatil waqt wa yajibu qadha indahuma. Nah, ada khilaf di antara Imam Ramli dan Imam Ibnu Hajar. Kalau ada najis dan tidak memungkinkan untuk menghilangkan najis ini sebelum tayamum, harus dengan air dan tidak ada air posisinya, maka sah tayamum sedangkan dia ada najis tadi. Tayamumnya sah menurut Imam Ibnu Hajar. Tapi menurut Imam Ramli tidak sah tayamumnya. Nah, tapi kedua-duanya punya persamaan apa? Punya persamaan wa yusalli li hurmatil waqti wa yajibul qadha indahuma. Kalau Imam Ramli wajib hormat waktu sholatnya. Kalau Imam Ibnu Hajar sholat aja tapi wajib qadha, sama-sama wajib qadhanya. Jadi dua-duanya sepakat dengan wajib qadha. Kalau dia punya najis sebelum tayamum, punya najis yang tidak bisa dihilangkan najis itu kecuali dengan air, sedangkan air tidak ada, maka dia tetap tayamum. Tapi Imam Ramli mengatakan tidak sah tayamum, Imam Hajar mengatakan sah tayamum. Nah, tapi dua-duanya tetap wajib qadha. Nah, kalau yang tidak sah tayamum, sholatnya li hormat waktu, tetap sholat aja. Sedangkan niat hormat waktu itu sama dengan niat sholat biasa. Kemudian yang kelima, ayastahida fil qiblah qablahu inda Imam Hajar walau staratu dzalika inda Ramli. Yang kelima adalah istihad mencari kiblat. Itu kalau posisi kita di hutan. Jadi sebelum tayamum kita wajib untuk mencari arah kiblat di sini. Mana kiblat ini? Entah dengan matahari, entah dengan bintang, entah dengan arah angin. Setelah kita yakin mana posisi, baru kita tayamum. Itu kalau kita di luar ya. Kalau kita di rumah yang sudah tahu kiblatnya di mana ya tidak perlu. Kemudian yang keenam, ayyakuna tayammum ba'da dukhulil waqti. Li'anna tayammum taharat darurah wala darurata qabla dukhul waqt. Dan syarat yang terakhir, syarat yang keenam, sebelum terakhir ada 7 kan. Syarat yang keenam,
tayamumnya itu setelah masuk waktu sholat. Karena toharoh yang darurat tayamum ini, ya, maka tidak ada kedaruratan sebelum masuk waktu. Karena masuk waktu dia wajib sholat dan tidak ada alat untuk bersuci, air tidak ada air maksudnya, tidak ada air untuk bersuci, maka dia wajib tayamum dan itu adalah kedaruratan. Karena sudah waktunya masuk, wajibnya dia sholat. Kalau dia sebelum masuknya waktu, tidak ada darurat. Karena wudhunya pun, wudhu ya, kalau ada air, orang wudhu sebelum masuk waktu hukumnya sunnah. Kalau setelah masuk waktu hukumnya adalah wajib. Setelah masuk adzan, kita tidak punya wudhu, wajib kita wudhu karena wajib sholat. Kalau sebelum adzan, hukumnya sunnah. Dan sunnah sebelum adzan ini, sunnah wudhu sebelum adzan ini lebih afdal daripada wudhu yang setelah adzan yang hukumnya wajib. Umumnya kan wajib itu lebih afdal daripada sunnah. Tapi ada beberapa permasalahan yang sunnah lebih afdal daripada wajib. Antara lain itu, wudhu sebelum waktu. Ini sunnah dan lebih afdal daripada wudhu setelah waktu yang wajib. Itu antara lain. Nah, terus kalau mau sholat jenazah gimana? Mau tayamum tapi mau sholat jenazah. Nunggu jenazahnya sudah dimandikan atau ditayamumi. Karena wajibnya kita atau boleh dan sahnya kita melaksanakan sholat jenazah itu setelah sholat jenazah dimandikan. Tapi makruh kalau belum dikafani. Ya, jenazah ghaib, kita harus punya informasi, sudah dimandikan belum? Sudah, tapi belum dikafani, ya kita tunggu. Setelah dikafani baru boleh kita sholat ghaib. Kemudian ada masalah di sini. Hunaka suratun wahidatun yasihu fiha tayammum qabla dukhul waqti fama hiya. Tapi ada gambaran, ada permasalahan. Sah tayammum sebelum masuk waktu. Apa itu? Jawabannya, idza tayammama liqada'i fa'idatin maktubatin fi waqti duha qabla dukhuli waqti sholati dhuhri. Wa lam yusalli fa'idata hatta dakhala waqtu sholati dhuhri fahuna yajuzu lahu an yusalli adh-dhuhra bitayammumi alladhi kana qabla dukhuli waqti. Nah, itu misal ya, itu misal. Apabila orang itu tayamum untuk qadha sholat fardu di waktu duha sebelum masuk waktu duhur, tapi dia tidak sholat qadhanya sampai masuk waktu duhur, maka fahuna yajuzu lahu an yusalliyad dhuhra bitayammumi alladzi kana qabla dukhul waqti. Dalam hal itu dia boleh untuk bertayamum, boleh untuk sholat dengan tayamum yang sebelum duhur tadi yang digunakan untuk menggodok sholat yang ternyata tidak dia godoi. Ini sholat duhur ya maksudnya. Ini contoh aja. Contoh aja sebelum asar atau sebelum maghrib atau sebelum isya atau sebelum subuh dengan hal yang sama. Ya, kalau dia tayamum untuk menggodok ternyata dia tidak jadi godok, kemudian masuk waktu, ya sudah. Boleh dia pakai tayamum itu. Itu pengecualian. Kemudian sekarang yang terakhir, syarat sahnya yang terakhir, ayat tayamum malikuli fardin. Wajib dia bertayamum di setiap fardu, karena tayamum hanya satu tayamum untuk satu fardu. Fala yajuzu an yajma'a baina fardaini ainaini bi tayammumin wahidin. Karena tidak boleh menggabungkan dua fardu ain dengan satu tayamum. Kayak jamak takdim gitu tidak bisa, harus dewe-dewe. Maka itu ketika jamak takdim, sebelum melakukan sholat yang pertama harus menyediakan debunya dulu supaya langsung. Wa yajuzu lahu an yajma'a bainal fardil aini wa fardil kifai. Tapi boleh dia menjamak atau menggabungkan antara sholat fardu ain dengan fardu kifayah. Misalkan sholat asar dengan satu tayamum ya, sholat asar. Kemudian setelah sholat asar dia sholat jenazah. Sholat jenazah itu fardu kifayah. Maka boleh dengan tayamum tersebut, tak perlu tayamum lagi. Karena sholat jenazah hukumnya fardu kifayah. Nah, beda dengan sholat ain, fardu ain yang jamak takdim tadi. Setelah sholat zuhur, jamak takdim, dia mau sholat asar, tayamum lagi. Baru dia boleh sholat asar. Kemudian wa bainan nawafili wa furudil kifaiyah.
Kemudian antara sunnah dengan fardu kifayah itu juga boleh. Ya. Dia sholat tahiyat masjid, kemudian nyambung sholat jenazah dengan tayamum yang sama. Wa khutbatul jum'ah kafardil aini inda Imam Ibnu Hajar khilafan lamri kama sayati. Tapi kalau khutbah Jum'ah itu kalau Imam Ibnu Hajar mengatakan fardu kifayah, tapi Imam Romli mengatakan fardu ain. Sebaliknya, Imam Romli mengatakan fardu kifayah, Imam Ibnu Hajar mengatakan fardu ain. Nah, kalau khutbah Jum'ah hukumnya. Nah, kalau misalkan khutbah Jum'ah itu dihukumi fardu kifayah, maka boleh si imam itu tayamum satu kali aja sebelum khutbah Jum'ah, kemudian nyambung sama sholat Jumatnya yang fardu ain. Ya. Tapi kalau misalkan pendapatnya Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa khutbah Jum'ah itu fardu ain, maka harus 2 kali tayamum. Sebelum khutbah imamnya tayamum, kemudian khutbah, selesai khutbah tayamum lagi untuk sholat Jumat. Itu kalau kondisi memang tidak ada air sama sekali dan seluruh jamaah semuanya pakai tayamum. Tapi kalau ada salah satu imamnya misalkan tayamum, kenapa? Karena ada sakit di salah satu anggota wudhunya yang tidak boleh kena air misalkan, maka ya ganti orang lain. Ya ganti orang lain yang dia tidak tayamum supaya tidak seperti itu. Ya. Karena ketika ada orang yang memang tidak mampu untuk melakukan sholat dengan sempurna karena ada halangan, misalkan kefasihannya kurang, atau mungkin kayak tadi karena dia tayamum, atau dia tidak mampu berdiri, dia sholatnya duduk, maka afdolnya yang sempurna sholat yang menjadi imam. Ya, tapi kadang-kadang kayak gitu kan tidak mau diganti ya. Ada orang-orang yang dia ada keterbatasan, misalkan tidak fasih atau bacaan fatihahnya kurang benar, tapi tidak mau diganti, sedangkan ada jamaah yang mampu untuk baca fatihah dengan benar, kadang-kadang tidak mau diganti. Adalah beberapa oknum yang seperti itu salah sebetulnya. Harusnya dia menyadari dan dia mundur. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah bin Allah fakana fi din dan hadikum sarha wa man asabna sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana bi al-Fatihah. Amin.